Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas tentang migrain dan juga cara gimana kita mengobatinya kalau seandainya mengalami migrain. Nah, semoga ini membantu teman-teman di rumah. Tapi sebelum itu ya jangan lupa untuk subscribe ya channel Sadam Ismail. Ya, tonton video sampai habis. Jadi biar nggak ketinggalan informasi penting di dalamnya. Apa itu penyakit migrain? Nah, jadi migrain adalah sakit kepala yang berdenyut. Nah, jadi kalau kena migrain itu kan dia berdenyut ya. Berdenyut bukan seperti terikat tapi dia berdenyut. Nah, kemudian unilateral artinya satu sisi ya. Bisa kanan, bisa kiri. Kemudian dia bertambah berat kalau seandainya melakukan aktivitas fisik. Nah, serangannya bisa selama 4 sampai 72 jam. Jadi lumayan lama ya. Kemudian bisa dasar dengan rasa mual, ya, kemudian fotofobia ya. Ya, kalau seandainya melihat cahaya, itu mata lebih sensitif, bahkan bisa nambah sakit kepalanya. Kemudian juga bisa ya merasa tidak nyaman dengan suara yang bising ya ataupun suara yang keras, dia lebih sensitif, bahkan bisa bertambah sakit kepalanya. Nah, gejala migrain. Nah, untuk gejala migrain ini sifat dari migrain, nyerinya ini bisa dibilang sedang, bisa juga berat ya tergantung dengan serangannya. Nah, umumnya ini di salah satu sisi kepala tadi, artinya dia hanya sebelah ya, enggak dua-duanya, itu jarang sekali ya, ada tapi jarang sekali. Nah, kemudian sakit kepala berdenyut ya ataupun seperti ditusuk-tusuk bisa. Nah, kemudian nyeri akan semakin parah dengan aktivitas fisik. Nah, jadi kalau seandainya lagi sakit kepala migrain ya, kita melakukan aktivitas fisik, dia bekerja, kita misalkan yang cewek misalkan nyapu, ya nyuci piring dan sebagainya, ya itu bisa tambah sakit kepala. Saat serangan ya umumnya ini tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari ya, karena tadi kalau seandainya melakukan aktivitas dia tambah berat. Nah, disertai dengan mual ya, ataupun tanpa mual juga bisa. Fotofobia ataupun fonofobia. Nah, kalau fotofobia ini melihat cahaya ya, dia lebih sensitif ya, bisa tambah sakit kepala. Ataupun fonofobia ini kalau mendengar suara bising atau keras jadi juga sensitif. Faktor pencetus. Apa faktor pemicu ataupun pencetus migrain? Nah, jadi kalau pemicu berarti kan yang kira-kira yang bikin dia muncul ya. Ini menstruasi, biasanya pada hari pertama menstruasi ataupun sebelumnya karena perubahan hormonal. Terutama perubahan hormon estrogen pada wanita. Kemudian ya pada masa kehamilan ataupun setelah menopause. Nah, ini kan juga terjadi ya masalah ataupun perubahan hormonal. Puasa dan terlambat makan. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman ya terlambat makan, ya bisa saja nanti muncul migrain. Nah, makan coklat, ya makan asin ataupun bahan-bahan yang mengandung MSG. Nah, minuman ini misalnya alkohol, minuman berkafein, ya teh, kopi, kemudian cahaya kilat ya ataupun cahaya yang berkedip-kedip, ini juga bisa jadi pemicu. Nah, faktor emosional, misalkan teman-teman lagi cemas nih ya, ataupun sedang marah, ya sedang sedih, sedang stres, ya gelisah bawaannya ataupun tegang ya, misalkan mau ujian ataupun sedang depresi, ya ini juga bisa jadi pemicu. Nah, paparan dari lingkungan, misalkan asap rokok ya, kita dekat orang merokok, ataupun ada aroma parfum yang sangat menyengat ya, ataupun aroma bau cat ya, ataupun suara bising. Kemudian faktor fisik. Nah, kalau fisik ini kita kelelahan ataupun karena kurang tidur, banyak begadang, ya postur tubuh yang buruk ya, jet lag, ya misalkan habis berpergian naik pesawat, ya olahraga dengan intensitas yang berat, ataupun saat kadar gula darah rendah ataupun hipoglikemi. Jadi bagaimana pengobatan migrain? Nah, untuk pengobatan migrain biasanya diberikan obat-obatan antiinflamasi non-steroid. Ya, aspirin 500 mg per 6 jam, ya ibuprofen 400 mg per 6 jam, ya atau paracetamol 500 ya miligram per 8 jam, ataupun bisa diberikan paracetamol yang ekstra ya, yang dia lebih besar dosisnya sekitar 650. Nah, kemudian bisa juga ya atau diberikan kalium diklofenat 50 mg atau sampai 100 dosis tunggal alias satu kali pemberian. Ya, obat-obatan tadi itu obat-obatan anti nyeri ya. Nah, jadi dipilih salah satu biasanya untuk pengobatannya. Nah, kemudian kalau seandainya ada
mual, bahkan bisa sampai keinginan untuk muntah, ya ini diberikan anti muntah ya, domperidon 10 mg ya 3 kali 1, metoclopramid ya 10 mg ya, itu jadi dipilih salah satu. Nah, selain obat-obatan antiinflamasi nonsteroid tadi, biasanya dokter juga meresepkan ya obat-obatan triptan seperti sumatriptan 30 mg, ya elatriptan 40 sampai 80 mg atau rizatriptan 10 mg. Nah, itu untuk memberikan ataupun meredakan nyeri. Ya, tetapi jika obat antiinflamasi nonsteroid sudah diberikan tapi hilang, ya nggak perlu lagi ya obat-obatan triptan tadi. Misalkan udah diberikan ibuprofen, ya sakit kepalanya hilang, ya berarti nggak perlu obat-obatan lainnya. Sudah diberikan paracetamol, ya nyeri kepalanya hilang, ya berarti udah cukup ya. Jadi nggak perlu obat banyak-banyak. Dan yang perlu digarisbawahi dan diingat, ya obat-obatan anti nyeri tidak boleh dikonsumsi jangka panjang ataupun sampai di stok ya, di stok di rumah sendiri ya, sampai misalkan teman-teman minumnya sampai 2 minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan tuh nggak boleh. Karena obat-obatan anti nyeri, ya itu musuhnya di lambung. Ya lambung bisa luka, nanti bisa muntah darah, bisa BAB berdarah, ya bahkan bisa merusak ginjal. Jadi obat-obatan tadi perlu pengawasan dari dokter ya, kalau seandainya digunakan jangka panjang. Kemudian untuk penanganan mandiri di rumah gimana? Nah, jadi itu tadi obat-obatan ya. Penanganan mandiri di rumah, ya teman-teman bisa melakukan ya istirahat cukup, tidur di kamar yang sepi, di tempat yang gelap, yang sejuk ya, jangan sinar lampu dihidupkan sampai lampunya kelip-kelip lagi ya. Nah, itu bikin nanti pusing. Kemudian bisa ngompres dingin ya di bagian belakang leher. Kemudian bisa teman-teman ya sambil pijat-pijat kepalanya, ataupun bisa melakukan relaksasi otot. Ya, minum banyak cairan ini penting. Ya, penuhi kebutuhan cairan, karena kalau seandainya kurang, ini bisa bikin juga migrain. Kemudian teman-teman bisa misalkan relaksasi ya, mau itu yoga, mau itu meditasi ya, pakai aromaterapi itu boleh juga. Bagaimana pencegahan migrain? Nah, jadi ya supaya nggak kumat, jadi pencegahan ini kan dilakukan sebelum terjadi. Ya, artinya jangan sampai terjadi baru dicegah. Ya, jadi misalkan teman-teman sudah punya migrain, ini wajib dicegah supaya nggak kumat-kumat ataupun nggak kambuh-kambuh. Nah, pencegahan dapat dilakukan ya dengan teman-teman menghindari faktor pemicu, faktor pencetus, karena tiap orang beda-beda ya pemicunya. Misalkan ada yang kalau dengar suara bising-bising baru dia kumat migrainnya, ada yang melihat cahaya kelap-kelip ya baru kumat dia migrainnya. Jadi tiap orang beda-beda. Ada yang karena telat makan baru kumat ataupun baru kambuh ya, jadi beda-beda. Jadi intinya kenali faktor pemicu, faktor pencetus. Jadi kalau sudah tahu, kita bisa mencegah supaya nggak kambuh. Teman-teman juga harus ya menerapkan pola makan yang sehat, ya tidur yang cukup, istirahat cukup, ya tidurnya teratur. Olahraganya juga kalau memang nggak bisa yang berat, yang ringan saja, olahraga ringan tapi rutin ya, disesuaikan dengan kemampuan diri kita. Jangan lupa pemanasan kalau olahraga ya. Nanti kalau nggak pemanasan, kita niatnya mau sehat, cedera, akhirnya liburnya lama. Kemudian jaga berat badan. Ya jangan sampai berlebih ya, jangan sampai terlalu kurus. Nah, kemudian kalau ada stres, itu kelola dengan baik. Ya misalkan teman-teman bisa mancing ya, kalau hobi mancing, ataupun misalkan teman-teman suka baca buku, main musik. Intinya kita melakukan kegiatan yang menyenangkan ataupun hobi. Nah, kalau seandainya ada penyakit tertentu, misalkan darah tinggi, misalkan diabetes, itu jangan lupa kontrol rutin ke dokter. Jadi jangan sampai nggak kontrol. Dok, kapan kita harus ke dokter? Nah, ini pertanyaan penting juga ya. Jadi jangan diobati sendiri di rumah terus, akhirnya nggak ke dokter-dokter. Jadi kalau teman-teman ya migrainnya sering kambuh-kambuhan, ya sebaiknya diperiksa ke dokter. Kira-kira apa sih penyebabnya? Kira-kira kenapa kok sering kambuh hampir tiap hari? Nah, kemudian kalau sudah minum obat ataupun sudah diobati 3 hari tidak membaik, itu juga ke dokter, konsultasi ke dokter. Jadi jangan lama-lama. Kemudian kalau seandainya sakit kepalanya terlalu berat, yang nggak tertahankan, apalagi munculnya tiba-tiba, ya itu langsung bawa ke dokter saja ya. Atau disertai demam, ada kejang, ada lehernya kaku, sampai jadi linglung ya, agak bengong-bengong ataupun agak kurang nyambung, penglihatannya itu terganggu ataupun ganda. Kemudian ada muncul ruam-ruam di kulit, lemas, intinya ada gejala yang mengganggu, nggak biasa, itu bawa ke dokter. Bahkan misalkan sampai wajahnya, ya itu ada
kelainan, misalkan agak miring ke kiri, miring ke kanan, ngomongnya cadel, itu lebih baik bawa ke dokter. Nah, jadi itu teman-teman ya, migrain itu apa, bagaimana pengobatannya di rumah. Ya, pesan saya, kalau seandainya minum obat anti nyeri, jangan lama-lama, ya 3 hari cukup. Kalau tidak membaik, langsung bawa ke dokter. Semoga video ini membantu, semoga nggak ada yang sakit ya. Semoga sehat, jaga kesehatan, karena sakit itu mahal. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, jangan lupa di like, di share. Salam sehat, sampai jumpa.